Ku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku, sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Luar biasa sekali, sangat-sangat merdu ya kakak Sangat suaranya. menyentuh Kakak Selvi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tadi Kakak Antes ditemani oleh Kakak Kakak Tri. Tri, ya luar biasa sekali. Iya. Penuh penghayatan sehingga membuat kita terlena dalam alunan lagu Kakak Selvi. Iya, hampir-hampir menangis juga kakak Iya. saya. Iya, Luar biasa sekali orang muda di paroki ini. luar biasa sekali. Oke. Baik, tadi kita sudah mendengar Kakak Selvi mengenai seperti apakah peran orang muda di paroki kita ini. Dan Kakak Selvi berdasarkan hasil sinode para uskup bahwa gereja itu bertanggung jawab terhadap orang muda. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa orang muda adalah masa kini dan masa depan gereja. Nah, OMK di paroki ini sudah banyak melakukan kegiatan. Betul Tetapi sekali, Kakak Kakak. Selvi, berdasarkan informasi yang saya dengarkan bahwa Pengalaman ya kakak. iya, ada Iya. banyak prasangka-prasangka miring tentang OMK dari Betul sekali masyarakat. kakak, betul. Kakak Selvi mungkin pasti sering mendengar curhatan-curhatan mungkin dari teman-teman. Iya kakak, sering malah. Hmm, Ada beberapa kawan iya, sering bercerita tentang kegiatan-kegiatan OMK. Tapi sepulangnya mereka ke rumah, ada saja orang tua yang berprasangka buruk. Jadi anggapan mereka tuh bahwa orang muda Katolik itu sering mengikuti kegiatan itu hanya untuk bersenang-senang loh kakak. Sangat banyak anggapan itu dan bahkan bukan orang tua saja kakak. Jadi tetangga-tetangganya kita
Bahkan kakak tahu kakak-kakaknya kita juga sering ya kakak. Jadi menganggap bahwa kita kumpul untuk hura-hura Iya, saja seperti iya. itu. Jadi Jadi bahkan kayak tidak ada manfaat Iya. dari kegiatan tersebut. jadi hal itu yang membuat orang tua tidak mendorong anaknya untuk ikut terlibat dalam OMK. Betul Bahkan sekali. orang tua lah yang melarang atau tidak membiarkan Betul anak sekali muda kakak, betul bergabung. sekali. Nah, bagaimana kalau kita langsung mendengar cerita dari Kakak Ina? Kakak Ina selaku ketua OMK dan juga pasti sering mendengar cerita-cerita dari teman-teman terkait seperti apa pandangan orang tua terhadap OMK di masa kakak pemimpin seperti ini. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sensitif ya. Ini pertanyaan yang sensitif, takut jawab pulang kena bandet dari rumah. Eh, ya, begitu ya yang terjadi. Ada baiknya, ada buruknya, ada positifnya, ada negatifnya bergabung di dalam sebuah komunitas. Entah komunitas orang muda yang fokus ke gereja atau komunitas-komunitas lain yang fokus dengan sosial. Sejauh ini Agonser masih di tahap aman. biasa. Masih puji Tuhan, masih di tahap aman. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kerikil-kerikil juga di dalam keluhan, curhatan seperti itu. Orang muda sejauh ini kami tidak menuntut untuk harus seperti ini, tidak. Masuk di dalam organisasi ini mau, tahu, dan dengan tulus hati ikut bergabung dalam komunitas ini. Jadi dari teman-teman sendiri tidak ada keterpaksaan untuk bergabung. Mereka ada yang meminta, ada yang diajak, puji Tuhan, dan mereka mau. Dan untuk penyampaian kepada orang rumah, orang tua, atau siapapun yang mereka menjadi tanggung jawabnya mereka, bertanggung jawab terhadap teman-teman OMK ini, tidak ada komplain yang bisa dibilang sangat luar biasa. Ya, banyak orang muda yang saat ini itu tidak semuanya free time ya, jadi banyak yang bekerja. Untuk berkumpul sendiri harus punya waktu yang pas untuk bisa berkumpul bersama-sama. Jadi harus menentukan waktu yang pas untuk bisa duduk bahas sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Waktu yang harus digunakan itu juga ya harus pintar-pintar. Tidak bisa dianggap remeh istilahnya. Karena orang muda ini bukan hanya bertanggung jawab terhadap OMK saja. Dia punya pekerjaan, dia punya orang tua di rumah, dia punya komunitas lain atau tanggung jawab lain yang harus dia kewajiban dia itu. Jadi selalu ditekankan, saya selalu menekankan kepada teman-teman OMK bahwa kalau bisa kami menentukan waktu untuk kegiatan, waktu untuk berkumpul. Jadi kalau bisa dan merasa bahwa ini tanggung jawab dan tugas, datang. Kita datang, kita bahas, kita mau buat apa. Tapi kalau misalnya waktu yang ditetapkan itu benar-benar tidak bisa, karena sesuatu kegiatan yang sangat-sangat memang tidak bisa ditunda, pekerjaan atau hal-hal mendadak lainnya, ya sudah tidak dipaksakan untuk wajib ikut. Kita memberi kebebasan dengan argumen atau alasan yang pasti, yang jelas. Tidak lepas dari tanggung jawab itu sendiri. Dan yang paling penting ditekankan adalah izin orang tua. Itu paling penting, izin orang tua. Izin keluar dari rumah, tujuannya ke pertemuan OMK atau ke gereja, ya sudah lurus ke sana. Jangan belok-belok. Istilahnya jangan pepang. Tidak boleh belok-belok. Dan harus bertanggung jawab atas tugas yang diambil. Jadi mau izin ke orang tua bahwa mau ke sini, ya sudah tujuannya ke situ. Setelah dari situ pulang. Jadi harus benar-benar bertanggung jawab. Dan sejauh ini teman-teman orang tua dari teman-teman OMK sendiri sangat-sangat mendukung. Terima kasih banyak. Sangat-sangat mendukung kegiatan orang muda ini. Ya walaupun ada keluhan sedikit, tapi masih di batas normal.
Jadi sejauh ini peran orang tua untuk teman-teman OMK sendiri sangat luar biasa. Saya mewakili teman-teman, terima kasih banyak-banyak atas dukungannya dan kami mohon untuk selalu mendukung kami. Terima kasih. Informasi yang menarik dari Kakak Ina. Iya. Nah, jadi Kakak Santos, kalau misalnya ikut kegiatan OMK, izin dari orang tua tuh lurus-lurus, jangan Oh iya, pepang Kakak ya. siap. Jadi kita juga harus bertanggung jawab kepada Iya, orang betul tua. sekali, Harus Kakak. lurus-lurus, jangan belok-belok Iya. ya. Ya, berikut kita beralih ke Bapak Dapus sebagai Ketua PGM dan sekaligus sebagai orang tua. Jadi menurut Bapak, sepenting apakah peranan orang tua dan bagaimana peranan orang tua bagi pengembangan orang muda Katolik, Bapak? Silakan, Bapak. Luar biasa ya. Peran orang tua terhadap perkembangan orang muda. Bagi saya, orang tua pertama harus meyakinkan anak-anaknya bahwa kehidupan sosial itu penting. Karena penting untuk dia bisa mengembangkan diri. Nah, untuk bisa meyakinkan orang tua ini bagi saya itu kembali ke pribadi kita sebagai orang muda tadi. Bagaimana kita meyakinkan orang tua kita masing-masing untuk bisa mendukung. Jangan sampai setelah kita kegiatan lalu di rumah jadi terbengkalai, itu salah kita. Makanya teman-teman orang muda harus bagaimana memanage waktu dengan baik sehingga antara keluarga dan organisasi itu sama-sama penting. Nah, kami orang tua pasti sebagai manusia punya kekhawatiran dan sampai apalagi anak-anak nona ya, anak-anak gadis yang keluar sampai malam, sebagai manusia memang pasti kami khawatir. Makanya tadi pesan kami sebagai orang tua itu, tunjukkan pada orang tua bahwa kita orang muda bisa. Aja apa yang kita sama-sama belajar di organisasi bisa kita tunjukkan di rumah bahwa itu bukan kita hanya hura-hura, bukan. Dan kami orang tua itu tadi kembali ke teman anak muda untuk meyakinkan kami untuk supaya kami minimal diberitahu cinta tadi seperti kata tadi kami diberitahu sehingga. Tapi bagi saya yakin orang tua di paroki kita ini mendukung. Nah, kembali ke kita mau tidak untuk berubah supaya kesan yang kemarin bilang kita hanya hura-hura itu kita hilang dari pandangan kita punya orang tua di lama hora ini. Saya rasa demikian, saya kembalikan. Jadi Kakak Selvi, kita harus menjaga kepercayaan Ya, yang sudah betul orang sekali, tua Kak. berikan kepada kita. Iya, jadi peranan orang tua itu penting, Kakak. Dan kita sebagai orang muda juga harus bertanggung jawab, bukan hanya di organisasi tetapi juga di keluarga dan rumah kita. Betul sekali Kakak Selvi. Selanjutnya kita beralih ke Pater. Menurut Pater, bagaimanakah cara agar bisa membangun sinergi antara orang tua dan orang muda? Bagaimana caranya untuk membangun kerjasama, sinergi antara orang muda dan orang tua? Menurut saya yang paling penting itu kita menggunakan misalnya relasi bapak anak. Ya, kalau kita memandang orang tua sebagai bapak kita, pasti kita akan dekat dengan mereka. Hanya kadang-kadang kan mungkin juga ini kelemahan dari anak-anak muda kita yang masih muda, saya masih muda ya. Nah, kita yang masih muda kelemahannya itu adalah merasa segan dengan orang tua kita. Kadang-kadang kita merasa oh mereka senior sekali dari kita, lalu kemudian kita mulai ambil jarak dari mereka. Padahal sebetulnya orang-orang untuk kita juga mau dekat dengan kita, tetapi hanya kita mungkin yang
segan bergaul dengan mereka, lalu kemudian kita mengambil jarak dari mereka. Jadi coba kita sekali diajak untuk membuka diri, bergaul dengan siapa saja, mulai dari yang kecil masih baik sampai dengan sudah memasuk liang kubur. Jadi bergaul untuk semua orang. Jadi coba nanti prasangka buruk atau praduga tak bersalah dibuang jauh-jauh dari pikiran kita. Jadi jangan memandang orang tua, mereka selalu menilai kami negatif, padahal belum tentu. Mungkin karena itu pikiran kita yang belum tentu terbukti kebenarannya. Dan sekali lagi untuk kita anak-anak muda, menjaga kepercayaan tadi seperti yang teman-teman omong itu sangat penting ya. Mengapa demikian? Karena orang tua itu pasti khawatir kalau anaknya lihat jam 12 malam belum kembali ke rumah. Orang tua siapa yang tidak cemas ketika anaknya pulang dini hari terus misalnya. Nah, makanya kalau kalian izin misalnya Bapak Mama kami mau ke gereja karena ada kegiatan di gereja misalnya latihan kor. Ya datang di gereja untuk latihan kor, jangan pasiar ke Bukit Cinta, Bukit Doa lalu putar sampai ke Kedang sana. Nah, itu menjadi masalah. Itu artinya tidak bertanggung jawab dan tidak menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kepada kalian. Jadi untuk orang tua juga, Bapak dan Mama sekalian, mari kita dukung anak-anak ini untuk mengekspresikan diri mereka, karena kelompok OMK ini sebetulnya selain sebagai kelompok dalam gereja, tetapi juga merupakan wadah untuk anak-anak muda kita mengekspresikan diri mereka, kreativitas mereka, dan juga iman mereka akan Tuhan. Jadi mari kita mendukung mereka, coba berikan kepada mereka support yang positif, dukung mereka dengan kata-kata yang meneguhkan, jangan selalu membuat mereka terpojok dan lain sebagainya. Memang harus diakui mungkin ada beberapa kejadian mungkin di tempat lain yang kadang-kadang mungkin anak mudanya hanya suka hura-hura, kemudian berkelahi dan lain sebagainya, tetapi itu tidak mewakili seluruh orang muda Katolik yang ada di paroki kita dan juga yang ada di keuskupan kita. Mungkin sebagian kecil yang begitu, tapi tidak semuanya. Jadi coba kita mulai berbenah diri lagi. Semoga dari hari ke hari orang muda semakin terkedepan dan mengutamakan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Ya. Amin. Luar biasa, Luar biasa sekali sekali, jawaban dari ya. Pater ini. Jadi kita harus membuka diri dan lagi-lagi ya Kak Selvi, menjaga kepercayaan. Ya, menjaga kepercayaan itu penting, Kakak. Sekarang kita memberikan pertanyaan penutup Ya, bagi pertanyaan ketiga penutup narasumber bagi kita ketiga hari ini. narasumber yang luar biasa ini. Pertanyaannya adalah simple. Ya. Apakah harapan dari Pater, Bapak Dakus maupun Kakak Kak Ina Ina. untuk OMK di paroki kita ini? Kita mulai dari Pater terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan yang terakhir. Apa harapan saya untuk anak-anak muda di paroki kita? Harapan saya adalah yang pertama, kalian harus menjadi orang baik. Ya, jadi menjadi orang Katolik itu harus menjadi orang yang baik. Tidak korupsi misalnya, tidak mencuri, tidak merampok, tidak pemalas, tetapi jadi orang yang baik dalam segi kepribadian dan perilaku serta tutur kata. Yang kedua, juga baik dalam hal beriman. Beriman kepada Yesus, jadilah orang muda yang beriman secara militan kepada Yesus. Kalau kita beriman secara militan kepada Yesus, yakinlah berkat itu akan mengalir atas diri kita masing-masing dan juga atas keluarga kita. Selain beriman kuat kepada Yesus, juga saya mengharapkan supaya kalian juga itu baik dalam hal melakukan tindakan-tindakan sosial, karya sosial untuk orang lain yang sedang dalam kesulitan. Dan hal ini kalian telah lakukan dalam beberapa peristiwa kejadian alam di sini, di mana saudara-saudari kita mengalami musibah dan membutuhkan uluran tangan. Kalian sudah terjun langsung untuk menolong mereka. Pertahankan itu sebagai bentuk dari perwujudan iman. Jangan kasih kendor. Jadi semangat yang ada itu coba ditingkatkan lagi. Jangan kasih kendor, tapi gas terus. Istilah anak-anak Algonser itu gas gere. Jangan kasih lama gasnya, gas terus. Untuk kebaikan itu harus di depan ya. Utamakan kebaikan itu. Lalu kemudian kalau kita tampil di depan, kalau kita melakukan kebaikan, yang kita tampilkan itu usahakan jangan diri kita ya. Kita belajar supaya kita seperti kata Yohanes Pembaptis, biarkanlah aku semakin kecil dan dia semakin
besar. Nah, semakin besar. Jadi kalau kita tampil, yang kita tampilkan adalah Tuhan sendiri, bukan diri kita ya, kalau kita melakukan kebaikan. Jadi itu harapan saya, supaya kalian jadi orang muda yang beriman secara militan, tetapi juga terlibat aktif dalam karya-karya sosial sebagai bentuk perwujudan dari iman kalian akan Yesus Kristus. Saya kira demikian, terima kasih. Harapan yang besar dari Pater untuk kita kaum muda di paroki Santo Fransiskus Asisi Lamahorai. Kita beralih ke Kakak Ina mungkin ya, Ina, iya, bisa Kakak memberikan Ina. harapannya untuk OMK. Baik, terima kasih. Banyak harapan dari saya untuk orang muda. Tapi tentunya untuk kita semua orang muda, Pater sudah menyampaikan sangat banyak. Harapan saya, mari kita belajar dan mari kita berkembang, pastinya dalam iman, harap, dan kasih. Kita yakini 3 ini, kita jalani segala sesuatunya dengan tulus, sama-sama belajar, saling menggenggam tangan, jangan sampai jatuh. Karena di saat kita bergenggam tangan, yang jatuh bisa kita selamatkan. Jadi tidak jatuh semua. Yang paling penting untuk orang muda zaman sekarang itu mental. Selain iman, harap, dan kasih, harus ada mental. Jiwa muda harus bisa. Kita bisa karena terbiasa. Luar biasa, kita bisa karena terbiasa. Hal yang paling inti adalah yakin dan jangan khawatir. Segala sesuatu yang belum terjadi, jangan dipikirkan, dibuat dulu. Salah kita perbaiki, gagal coba lagi. Intinya yakin dan jangan khawatir. Semangat selalu orang muda dimanapun berada, semangat Algonser. Semangat. Ya, sekarang kita beralih ke Bapak Dakus. Terima kasih. Harapan saya untuk orang muda, seperti harapan kita di awal tadi, bahwa anak muda adalah harapan negara dan gereja untuk hari ini dan yang akan datang. Maka saya berharap semangat perayaan tahun orang muda sedunia kali ini menyemangati kalian untuk tetap semangat dan kompak. Teruslah belajar dan belajar selama masih muda. Apa yang Anda miliki, kembangkanlah dan bagilah ke sesama saudara hingga menjadi berkat untuk orang lain. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kepemimpinan ke depan akan beralih ke kalian. Jangan sampai kalian kaget karena masih muda ini tidak siap. Tapi saya yakin anak-anak Gonser siap, sehingga ketika kami yang tua-tua sudah tidak, kalian sudah tidak ada pikir-pikir lagi, tapi sudah siap. Makanya tetap kompak dan semangat, ajaklah yang lain untuk bergabung dengan kita. Demikian. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali ya harapan-harapan dari ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa juga. Begitu banyak harapan untuk kita OMK, jadi kita sebagai orang muda harus bisa berusaha untuk memenuhi harapan-harapan yang betul sudah sekali. diberikan. Dan intinya orang muda itu harus semangat selalu ya. Tentu saja Kak Silvia, karena jiwa muda jiwa semangat. Ya, jiwa generasi masa kini dan masa depan tadi Betul sekali, kakak. 2 generasi nih ya, masa Iya, kini betul sampai sekali. masa depan ini. Iya. Luar biasa Algonser ini. Luar biasa sekali Oke, Algonser. baik, jadi melalui talk show kita hari ini begitu banyak informasi dan pengetahuan yang kita dapatkan dari ketiga narasumber kita yang hebat ini. Betul sekali. Hal ini bisa memberikan kita penguatan untuk semakin siap dalam Iya. menyongsong Hari Orang, Orang Muda Muda Sedunia Sedunia. yang ke-36. Iya, yang ke-36. Betul sekali Kak Kasem. Jadi luar biasa sekali untuk talk show kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa ini. Iya. Kepada Pater, kepada Kepada Bapak Dakus Pat, dan iya. Kakak Ina, luar biasa sekali. Dan terima kasih telah membantu kami dan menghadiri kegiatan talk show kita pada hari ini. Sebelum menutup talk show kita pada sore hari ini, izinkanlah saya membacakan sebuah pantun. Oke. Pergi ke pasar membeli nanas, jangan lupa buah rambutan. Ya.
Cakep. Mari kaum muda rayakan Homs, tunjukkan semangat, kasih dan persaudaraan. Luar biasa Ya, luar biasa sekali. Baik Kakak Selvi, sekian dari kami dan sampai ketemu di talk show Alkonser yang berikutnya. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi